Firman Tuhan hari ke-13, 13 Januari tahun 2025, Kitab Daniel pasal 10 ayat 19, perikop, penglihatan Daniel di Sungai Tigris. Apa itu TBKK? TBKK adalah Tinambunan Kuta Kalang. Itulah arti TBKK. Dan pada pagi hari ini kita akan sampaikan firman Tuhan di hari yang ke-13, tanggal 13 Januari tahun 2025, yang diambil dari kitab Daniel pasal 10 ayat yang ke-19. Adapun perikop adalah penglihatan Daniel di Sungai Tigris. Dan sebagai nats atau ayat pada hari ini, dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Yosua pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Kota Ai direbut dan dihancurkan. Bacaan malam Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Terbukti benar apa yang kita ucapkan dan menang waktu dihakimi. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana biasa tetap kita sampaikan pedoman kita dalam bulan Januari yang telah ditetapkan di dalam Almanak HKBP, yaitu dengan topik kesatuan dalam panggilan dan pelayanan kemuliaan Tuhan. Itulah topik yang kita ambil pada bulan Januari. Dan ini dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Demikian bunyinya. Karena semua seperti tubuh itu satu, dan segala dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ini kembali kita nyatakan adalah merupakan konsepsi sistem dalam tubuh manusia. Dengan juga di dalam tubuh Kristus sebagai rumah Tuhan, ya, gereja, juga adalah konsepsi sistem. Di mana kalau dalam tubuh adanya fungsi daripada semua anggota tubuh, tangan, kaki, mata, telinga, hidung, ya, lidah, semua punya fungsi masing-masing. Tapi tidak bisa mengatakan, misalnya mata, akulah tubuh, yang lainnya tidak, karena aku bersama dengan tubuh. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Demikian juga telinga, kaki, dan apalagi alam bawah sadar kita, pikiran, hati, dan jantung, tidak bisa menyatakan akulah yang lebih penting. Artinya semuanya merupakan konsepsi sistem, berhubungan antara yang satu dengan yang lain, saling menentukan, berhubungan, dan juga memengaruhi, ya, dan juga saling membutuhkan, saling mendorong, saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lain. Itulah
arti daripada tubuh manusia banyak anggotanya, namun satu kesatuan, artinya satu tubuh. Demikian juga Kristus, ya. Kristus adalah pemersatu dari semua suku, etnis, dari penyembah berhala atau dari manapun yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dan juga Tuhan Allah Bapa. Dia menjadi pewaris kerajaan surga dan menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan dalam panggilan dan pelayanan kemuliaan Tuhan. Contoh yang lebih jelas seperti gereja itu adalah rumah Kristus, dan dalam teologis, ya, itu disebut sebagai tubuh Kristus. Baik suci itu adalah tubuh Kristus. Jadi kalau ada yang sampai membakar gereja, itu sama dengan membakar Kristus. Itu perlu diingat. Kalau ada yang sampai melarang berdiri gereja, itu sama dengan melarang Kristus adanya di dunia ini. Karena baik suci itu sama dengan tubuh Kristus. Kenapa dikatakan sama dengan tubuh Kristus? Karena di sana terdapat banyak anggota yang sudah dibaptis, dan juga imam, liturgis, jemaat, pemusik, anggota kor, dan semua bergabung dalam satu. Dan tidak ada di sana istilah itu superhero, superior, dan juga inferior. Semua adalah super tim dalam satu kesatuan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Sama pentingnya, fungsinya berbeda, tapi semua sama di mata Tuhan. Itulah yang dikatakan tubuh Kristus. Maka Paulus mencoba memvisualisasikan bahwa tubuh Kristus seperti tubuh manusia. Banyak anggotanya, tetapi tetap dalam satu tubuh. Demikian juga di dalam Kristus banyak jemaat yang sudah dibaptis, tapi semua itu dalam satu kesatuan memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah kitab Daniel pasal 10 ayat 19. Penglihatan Daniel di sungai Tigris. Nah, ayatnya, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Inilah yang dikatakan bahwa penglihatan Daniel terhadap sosok manusia yang berada di sungai Tigris, yang berjumpa dengan dia dalam alam bawah sadar. Dan inilah yang disampaikan kepada Daniel. Nah, dari yang berkata itu adalah malaikat. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, di dalam ayat 11, malaikat itu berkata kepadaku, Daniel, engkau dikasihi oleh Allah. Bangkitlah dan berdirilah, dengarkanlah kata-kataku. Jadi jelas malaikatlah yang menemui Daniel. Ya. Nah, dan sekarang yang menjadi pokok masalah kita, siapakah Daniel ini? Siapa sebenarnya sosok Daniel? Daniel adalah seorang tokoh Alkitab terkenal. Dan kenapa Daniel dikatakan terkenal? Dia dikenal dengan keteguhannya dalam iman. Dia sangat kuat dan teguh dalam iman. Dan keberaniannya untuk berdiri dengan prinsip-prinsip Tuhan. Meskipun mereka berada dalam situasi sulit.
Itulah Daniel. Sangat teguh dengan iman dan dia berdiri kokoh. Tidak goyah sedikit pun. Tetap dia kuat. Nah, Daniel adalah pemuda dari Judea. Diambil ke Babylon. Ya, jadi dia pemuda Judea dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel, ya, dalam pembuangan itu. Dan berfungsi di bawah pemerintahan raja-raja asing. Itulah raja-raja asing itu artinya dia berada di sana di bawah kerajaan Babilonia, ya, Nebukadnezar. Apa spesialisasi khusus dari Daniel ini? Kebijaksanaan dan iman yang luar biasa dan mampu menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar atau menghadapi tantangan ketika tidak mau, ya, menyerah, dan Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas. Ditolak sama dia. Tidak mau menyembah patung emas. Dan dia mengatakan bahwa yang disembah itu hanya Tuhan Allah. Nah, kemudian Daniel komit menjaga integritas dan imannya. Dan bertindak sesuai firman Tuhan. Dia tetap berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu Daniel yang pernah dimasukkan dalam kandang singa yang galak, ya, tapi dia bisa lepas dari sana. Itulah karena dia benar-benar yakin dan percaya dengan Tuhan Allah. Dan Daniel tidak mau menyembah patung emas yang disodorkan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 kita lihat, ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur. Ya. Dia meminta kepada pegawai istana supaya ia tidak usah, ya, menajiskan diri. Jadi dalam Daniel 1 ayat 8 ini adalah ada minuman yang disuguhkan raja, tapi Daniel tidak mau dia meminum minuman itu karena dianggap itu adalah tidak sesuai dengan hukum Taurat Tuhan. Jadi dia meminta maaf kepada pegawai-pegawai istana untuk tidak mengikutinya. Jadi kebenaran Daniel, ya, menolak makanan. Jadi dilihat dari firman Tuhan, Daniel punya keberanian untuk menolak makanan, ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan agamanya. Ini mencerminkan, ya, tekad menjaga kesucian dan identitas iman, ya. Jadi walaupun dia bergabung dengan raja, dengan semua yang bisa menajiskan makanan, dia tetap menjaga integritas dia. Nah, kalau kita melihat sinom ini adalah seperti ikan di air laut. Airnya asin, tapi ikannya tawar. Seperti itulah prinsip daripada Daniel. Dia tidak mau menajiskan diri
dengan istana atau pegawai-pegawai yang ada di istana. Nah, kalau kita melihat Daniel yang begitu kokoh mempertahankan iman dan tidak mau menyembah patung, apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Nah, kalau kita lihat ya, dalam perikop ini menunjukkan Tuhan senantiasa hadir untuk memperkuat dan menguatkan orang-orang yang setia kepadanya dalam menghadapi tantangan. Jadi Tuhan selalu hadir. Seperti tadi kita katakan, berkata ya, janganlah takut, karena sejak hari pertama kamu ya mengatur hatimu untuk mengerti dan merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Doamu sudah didengar. Dan aku telah datang karena doamu. Jadi malaikat itu datang kepada Daniel karena doanya sudah diterima oleh Allah. Apa makna daripada perikop ini? Kita melihat pertama, ya, kita lihat makna pertama, batasan waktu itu tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk mendengarkan doa kita. Jadi Daniel itu dia berpuasa 3 minggu ya, 21 hari. Dan hari yang ke-22 dia barulah kelihatan dalam mimpinya. Seperti sekarang ini. Jadi dia artinya dia sudah mengatur dirinya. Maka dikatakan Tuhan senantiasa hadir untuk memperkuat dan menguatkan orang-orang yang setia kepadanya dalam menghadapi tantangan. Nah, kemudian dikatakan, janganlah takut, kamu sejak hari pertama kamu mengatur hatimu untuk mengerti dan merendahkan dirimu di hadapan Allah. Jadi dia merendahkan diri waktu dia berpuasa selama 21 hari. Daniel benar-benar dia fokus untuk mendengarkan apa pesan daripada Tuhan. Maka dalam ayat ini dikatakan, janganlah takut karena segala hari, sejak hari pertama kamu mengatur hatimu, sudah mengerti dan merendahkan dirimu di hadapan Allah. Maka dikatakan doamu sudah didengar. Doa Daniel itu sudah didengar. Apa makna dari perikop ini? Pertama adalah batasan waktu tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk mendengarkan doa kita. Artinya, setiap kapan kita meminta, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, atau pada waktu jam 6, atau pada waktu dohor, atau pada waktu maghrib, pada waktu asar, tidak. Tidak pada hari tertentu. Tidak ada batasan waktu. Setiap saat kita bisa diterima oleh Tuhan. Batasan waktu tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk mendengarkan doa kita. Jadi bukan pada jam-jam tertentu Tuhan itu hadir. Tidak. Setiap saat Tuhan hadir. Tidak ada batasan waktu. Kemudian yang kedua katanya, sikap hati yang rendah dan keinginan untuk memahami ya peran penting dalam hubungan kita dengan Dia. Jadi sikap hati yang rendah dan keinginan untuk memahami kehendak Tuhan ya memainkan peran penting. Jadi apabila sikap hati kita sudah rendah ya dan ingin ya memainkan peran penting dalam hubungan dengan Dia, itulah makna kedua.
Artinya dengan rendah hati, ya, dan juga berkeinginan untuk memahami kehendak Tuhan, memainkan peran penting dalam hubungan kita. Artinya peranan Tuhan dalam hubungan kita dengannya itu sangat-sangat signifikan, sangat penting bagi kita. Nah, kemudian apa landasan daripada hal tersebut? Makna itu. Landasannya adalah Tuhan selalu siap memberi kekuatan ketika kita, ya, merendahkan hati kita di hadapannya, dan kuncinya adalah rendah hati dan tidak sombong. Itu kuncinya, landasan pokok kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan atau doa kita mau didengar oleh Tuhan. Kuncinya adalah rendah hati dan tidak sombong. Kemudian bagaimana pesan moral dari perikop ini? Ya. Apa pesannya yang bisa kita sikapi dengan jelas? Pesan moral, ya, dalam perikop ini adalah ketekunan dalam berdoa dan mengandalkan Tuhan, ya, di dalam segala situasi. Jadi ketekunan dalam berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Itulah pesan moral. Dan kemudian dilanjutkan, ketika kita mengatur hati, mendengarkan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab dan memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Tuhan selalu dekat bagi mereka yang berserah kepadanya. Jadi di sini jelas, ya, bahwa ketika kita mengatur hati, mendengarkan, merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab, ya, dan memberi kekuatan bagi kita dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Jadi Dia selalu dekat bagi orang yang berserah kepadanya. Jadi ada istilah mengatakan, kita dekat, Dia dekat. Kita jauh, apakah Dia jauh? Tidak. Kita jauh, Dia juga tetap dekat. Karena kasih-Nya kekal dan abadi. Nah, sekarang apa kesimpulan kita tentang perikop ini? Bila kita hubungkan dengan bacaan pagi, misalnya. Ya. Coba kita lihat dalam bacaan pagi, Yosua pasal 8 ayat 1-9. Kota Ai direbut dan dihancurkan oleh Israel di bawah pimpinan Yosua. Kenapa bisa itu direbut dan dihancurkan? Dan sebelumnya mereka dipukul mundur. Waktu dikerahkan pasukan 3.000 orang, dipukul mundur. Dan 36 orang mati terbunuh. Itulah kejadiannya kalau kita lihat perikop kemarin, ya, yang hari Sabtu. Karena Allah tidak berkenan kepada Israel. Karena ada salah seorang yang mencuri harta, benda daripada musuh, dan dibawa ke rumahnya, disimpan lagi di dalam kemah. Itulah Akan, ya, anaknya Karmi. Dia membawa jubah dan membawa emas dan perak, ya, dari musuh yang sudah dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh kau bawa apapun dari musuh. Hancurkan semua, tapi dibawa. Maka dengan demikian Tuhan tahu, tapi Yosua tidak tahu. Nah, begitu Yosua mengarahkan pasukan, ya,
ternyata dia dipukul mundur. Karena kenapa? Tidak ditemani oleh Tuhan. Karena ada kesalahan tersebut. Nah, sekarang sudah diperbaiki. Waktu Yosua sujud kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, tidak ada artinya kamu sujud, katanya. Kenapa? Karena ada di antara kalian yang berdosa. Maka Yosua menyelidiki, semua dipanggil suku, diperingatkan satu persatu, dan mengakulah Akan ya, yang mencuri barang dari musuh. Akhirnya, karena kau sudah menyusahkan bangsa Israel, karena satu orang yang berbuat salah, semua kena coba. Hanya Akan yang berdosa, tapi mereka bisa kalah dalam perang. Bahkan mati 36 orang. Risikonya sangat berat. Jadi bagi orang Israel, apabila satu orang berdosa kepada Tuhan, itu semua menanggung. Makanya, super tim itu ada di Israel yang paling hebat. Maka kalau kita lihat juga ajaran militer sekarang ini dicontoh dari bangsa Israel. Di militer ya, ada misalnya satu batalion. Satu orang yang salah itu semua dihukum. Semua dihukum. Jadi itu mencontoh dari ajaran seperti di Israel ya. Karena Tuhan tidak menghendaki keberserakan. Artinya Tuhan menghendaki kekompakan. Tuhan menghendaki manusia itu kompak semua. Tidak ada satupun yang berbuat salah. Contoh, Akan berbuat salah, mereka kalah dalam menyerang musuh. Ya. Tetapi begitu itu diperbaiki, Akan dihukum, anaknya semua dibunuh, istrinya, ternaknya, hartanya semua dibakar, maka murka Allah reda. Nah, setelah murka Allah reda, maka itulah ayat hari ini ya, di dalam bacaan pagi ini. Artinya mereka bisa merebut kota Ai dan bahkan dihancurkan. Nah, kemudian kalau kita melihat ya, di dalam Roma 3 ayat 1 sampai 8, ini masih perdebatan tentang orang Yahudi dan hukum-hukum agama. Jadi ini pun dipertentangkan masalah hukum agama. Ini masalah sunat ya, dan hukum Taurat. Jadi dikatakan orang Yahudi sejati itu apabila dia disunat dan menjalankan hukum Taurat. Ada orang yang bukan Yahudi ya, tidak menjalankan sunat tapi menjalankan hukum Taurat. Ini malah lebih dihormati. Nah, maka dikatakan tidak ada artinya sunat bagi orang Yahudi apabila tidak menjalankan hukum Taurat. Pertanyaan sekarang, apakah arti sunat itu? Sunat itu yang pertama disunat di dalam Alkitab itu adalah anaknya Ibrahim, yaitu Ishak. Itu disunat. Disitulah perintah pertama itu disunat. Ya. Ishak disunat. Nah, dan arti sunat itu adalah pertanda bahwa dia sudah anak Allah. Artinya sudah masuk dalam kerajaan Tuhan. Tetapi itu disalahgunakan ya, oleh orang-orang. Maka Yesus mengatakan tidak ada artinya sunat itu. Karena itu membuat diskriminasi. Kenapa diskriminasi? Karena orang Samaria itu banyak orang yang tidak bersunat. Nah, jadi pada saat kalau orang Yahudi melihat ada yang meninggal di pinggir jalan, ya, itu dilihat itu bersunat atau tidak. Nah, kalau dia bersunat, itu dikapanin, dikubur dengan baik. Tapi kalau tidak bersunat, itu diserahkan kepada burung, anjing, ya, atau dibuang ke laut, tidak dihargai. Inilah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Makanya
sunat itu bagi umat Kristen memang tidak lagi menjadi wajib. Kalau sebelumnya itu wajib, sunat itu wajib. Karena itu aturan daripada Allah sendiri. Tapi begitu Yesus datang dan Allah berkenan kepadanya, dia merubah semua itu. Dengan merubah artinya tidak perlu harus disunat, karena itu bisa menimbulkan diskriminasi. Kuncinya adalah dikatakan, turutilah hukum dari yang ke-10 itu yang telah disempurnakan oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 30. Ya. Dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu. Vertikal hubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, hukum kedua katanya, hormatilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu adalah horizontal. Jadi kalau dalam istilah Al-Quran itu habun min Allah, habun min nanas. Hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia. Itulah tanda salib. Vertikal kepada Allah, sayang, cinta. Horizontal kepada manusia. Nah, jadi di sini, di dalam bacaan malam ini di Roma 3 ayat 1-8 ini adalah bahwa perdebatan tentang hukum agama di Yahudi itu sangat ketat. Yang antara disunat dan tidak disunat, dan yang disunat tapi tidak melakukan hukum Taurat. Ini pun malah dikatakan ya. Nah, kalau kita lihat apa faedah yang ingin kita ketahui menurut sunat. Pertama ya, karena kepada orang Yahudi ya telah Allah mengikuti hukum Taurat. Itu kepada orang Yahudi ya, telah mengikuti hukum Taurat dan mempercayakan perkataan-perkataan Allah. Jadi karena pada orang Yahudi ya, Allah mempercayakan perkataan-perkataan Allah. Nah, jadi ini tadi apa pertanyaannya adalah, apa untungnya jadi orang Yahudi? Kemudian apa faedahnya dengan menurut sunat? Nah, jadi untungnya orang Yahudi, jawabannya yang tadi adalah karena kepada orang Yahudilah Allah mempercayakan perkataan-perkataan Allah. Jadi hanya kepada orang Yahudi perkataan-perkataan Allah itu disampaikan. Kalau kepada yang lain-lain itu tidak langsung dari Allah, tapi itu merupakan mewakili atau dalam halusinasi atau dengan apa, atau dengan pesan, atau dengan mimpi, bisa ya. Bisa. Tapi yang jelas untungnya bagi Yahudi adalah karena kepada orang Yahudilah Allah mempercayakan perkataan-perkataan Allah. Itulah untungnya jadi orang Yahudi. Nah, kemudian apa faedahnya ya menurut sunat? Nah, dikatakan di sini bahwa faedahnya sunat tapi tidak sesuai dengan hukum Taurat tidak ada artinya. Jadi ini bagi Yahudi sudah dikatakan, kalau ada yang disunat tapi tidak mengikuti hukum Taurat, itu dianggap tidak ada artinya. Itu faedah daripada sunat itu. Nah, sunat seperti sunat di hati yang dikerjakan oleh Roh Allah, bukan yang dicatat dalam buku. Jadi sunat itu sudah menjadi pegangan hati. Jadi kalau dia disunat itu karena pesan Tuhan Allah kepada Ibrahim ya, atau Abraham. Waktu pertama kali dia menyunat anaknya Ishak. Dan itu adalah merupakan perintah Tuhan. Jadi di sini dikatakan tadi, nah sekarang dikatakan sunat ya di hati yang dikerjakan oleh Roh Allah, bukan
yang dicatat dalam buku. Jadi sudah masuk roh Allah yang bekerja dalam diri dia. Jadi kalau sunat itu adalah memang wajib bagi orang Yahudi. Tapi Yesus begitu dia datang ke dunia, merupakan wakil daripada Tuhan Allah, sudah merubah situasi itu. Artinya memperbaiki. Makanya ada perjanjian baru. Menyempurnakan. Dialah yang menyempurnakan itu. Tidak perlu lagi sunat katanya. Nah terus kalau ada lagi misalnya orang bahwa sunat itu perlu, ya itu lain masalah. Tapi di sini sunat tidak perlu lagi karena itu bisa menciptakan diskriminasi pada manusia. Untuk menghilangkan itu, maka dia membuat aturan tidak harus disunat. Maka orang Kristen tidak ada kewajiban untuk disunat. Nah, kemudian Allah selalu membenci orang yang tidak taat dalam hukum Taurat. Nah, kemudian Allah selalu benar dalam setiap tindakannya. Artinya tidak pernah salah Allah dalam tindakannya. Allah selalu benar dalam setiap tindakannya untuk itu. Nah, maka dikatakan, hendaklah engkau terbukti benar dalam apa yang engkau ucapkan dan engkau menang pada waktu dihakimi. Nah, jadi dalam bacaan malam itu memang diyakinkan supaya orang berbuat yang benar. Artinya, kalau dia berbuat yang benar, mampu menghadapi pengadilan. Sehingga kamu akan menang. Jadi ini adalah gambaran dalam bacaan malam ini bahwa gambaran orang yang benar akan mampu menghadapi pengadilan. Yaitu life after life, Yerusalem yang baru. Itu maksud daripada perikop bacaan malam. Nah, sekarang kesimpulan kita. Apa kesimpulan kita masalah perikop Daniel pasal 10 ayat 19 ini? Apa kesimpulan kita? Dengan penglihatan Daniel di sungai Tigris, kita bisa mengambil ada 3 pertanyaan masalah ini. Pertanyaan pertama, apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa sehari-hari? Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan dengan doa kita sehari-hari? Apa yang bisa dilakukan? Ini yang perlu kita jawab. Nah, menguatkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa sehari-hari merupakan bagian penting dalam kehidupan Kristen, terutama pada usia lanjut. Jadi, artinya berdoa itu sudah merupakan habit. Harus kita jalankan itu sebagai habit. Baca firman setiap pagi juga sebagai habit. Artinya, habit itu adalah kekuatan kita. Aristoteles mengatakan, apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Jadi kalau kita tetap berulang-ulang berdoa lagi, itu merupakan habit kita, kekuatan kita. Dan itu sudah merupakan kesatuan daripada 3. 1 nyolet, 1 skill, yang ketiga hasrat. Itu bergabung jadi satu menjadi habit. Jadi kalau kita punya habit, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, itu sudah tercantum diantaranya 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga adalah keinginan atau hasrat. Jadi hubungan antara hasrat, keterampilan, dan pengetahuan, itulah kebiasaan. Apabila kita melakukan doa misalnya setiap hari, itu sudah merupakan kebiasaan kita.
Jadi menguatkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa sehari-hari merupakan bagian penting dalam kehidupan Kristen, terutama pada usia lanjut yang sudah siap untuk dipanggil Tuhan ya. Kalau bagi yang muda mungkin masih belum memikirkan, tapi kalau sudah usia lanjut 70 tahun ke atas, tidak ada alasan lagi untuk tidak tetap berdoa kepada Tuhan, karena itulah hiburan kita ya. Itu yang menghibur kita, bisa mendapat penghiburan dari sana. Baca firman Tuhan dan berdoa itu merupakan hiburan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, selalu bersukacitalah, tidak pernah berhenti berdoa, ucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, karena itu adalah kehendak Allah. Ya. Dan bersukacitalah. Selalu sukacita kita itu datang. Dan tidak pernah berhenti berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi sudah jelas ya. Nah, tadi apa yang dapat dilakukan? Berdoa dan mengucap syukur. Itu jawabannya. Nah, kemudian ayat ini menegaskan pentingnya doa dan ucapan syukur dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen. Dan konsisten dan sikap syukur ya, yang Tuhan dapat menjawab, dan itu merupakan jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang gilirannya memperkuat hubungan pribadi kita dengannya. Jadi itulah sesuatunya jalan kita untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi doa itu konsisten dan sikap syukur. Artinya tidak pernah kita mengabaikan. Nah, kemudian dikatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan hanyalah sebatas doa. Bahkan bila perlu, napas kita pun harus sebagai doa. Nah, kemudian apa kesimpulan yang kedua? Ya, kita lihat di sini ya, bahwa sikap hati seperti apa yang seharusnya dimiliki agar doa dapat dijawab menurut kehendak Allah. Nah, di sini pertanyaan kedua ini lebih mengena ya. Sikap hati seperti apa yang seharusnya dimiliki agar doa dapat dijawab menurut kehendak Allah? Sikap seperti apa? Sikap hati yang seharusnya dimiliki agar doa dapat dijawab menurut kehendak Allah adalah kerendahan hati. Kedua, iman. Dan ketiga, ketulusan. Jadi, doa yang dijawab oleh Allah adalah dengan doa kerendahan hati, iman percaya, dan ketulusan hati. Kalau pemazmur mengatakan ya, bahwa kemurahan dan kebajikan mengikuti aku seumur hidup, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan di situ dikatakan adalah dirinya. Jadi kalau dirinya selalu berada di hadapan Tuhan, dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Karena dirinya lah itu rumah Tuhan. Ya. Nah, kalau Paulus, ya, rumah Tuhan itu adalah Yesus. Ya. Yesus rumah Tuhan. Nah, jadi sekarang sikap hati yang seharusnya dimiliki agar doa dapat diterima adalah kerendahan hati, iman, dan ketulusan. Nah, kemudian seorang pengikut Kristus
perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan percaya bahwa Dia mengerti apa yang terbaik bagi kita. Ya, Tuhan tuh mengerti apa yang terbaik bagi kita, tahu segalanya. Nah, kemudian dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan ya, tetapi hendaklah ia meminta dengan iman, tidak bimbang sedikit pun, sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ombangkan angin. Jadi kita dalam berdoa jangan sampai sama seperti gelombang laut yang dibawa oleh angin kemana-mana, tidak ada menentu. Jangan. Jadi dalam Yakobus pasal 1 ayat 7 dikatakan, tetapi hendaklah ia meminta dengan iman, tidak bimbang sedikit pun, sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Jangan bimbang. Itu yang dikatakan. Nah, kemudian perikop ini menunjukkan bahwa pentingnya iman dalam berdoa dan di mana sikap bimbang dapat menghalangi doa untuk dijawab. Jadi kalau kita bimbang itu bisa menghalangi untuk dijawab oleh Tuhan. Nah, untuk doa yang sesuai kehendak Allah, kita perlu bersikap penuh percaya bahwa Tuhan mendengar ya dan akan menjawab sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi kita. Jadi Tuhan menjawab doa kita apabila sesuai dengan rencananya, bukan rencana kita. Maka ya kita harus berpengalaman dengan Tuhan. Dan kalau kita berdoa bukan supaya didengarkan oleh Tuhan, tidak. Kalau itu supaya didengarkan, kita belum berbicara pun Tuhan sudah tahu. Waktu kita di dalam kandungan pun Tuhan sudah tahu tentang kita. Ngapain kita harus mengatakan didengarkan? Tidak. Bukan supaya didengarkan Tuhan, tetapi bagaimana kita mengetahui apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Itulah. Maka dikatakan kalau berdoa jangan abstrak, tapi harus konkret. Dan orang banyak yang berdoa ya, waduh Tuhan, walaupun tidak kami sebutkan, Tuhan sudah tahu semuanya. Berikanlah itu kepada kami. Ya Tuhan ya tahu semuanya. Apa yang kita minta? Itu berdoa itu kurang pas ya. Tidak pas. Tuhan sudah tahu apa kebutuhan kami. Berikanlah itu kepada kami. Gak bisa begitu. Konkret permintaan. Apa kita minta? Karena tubuh kita ini sudah dirawat oleh Tuhan. 24 jam dirawat. Tapi kita tinggal meminta kebutuhan kita apa? Kalau ginjal kita sakit, kita minta, Tuhan, ginjal saya kurang sempurna, sembuhkan. Kalau jantung kita sakit, kita sampaikan, jantung saya tidak baik. Empedu, semua. Kita sampaikan yang konkret. Bukan walaupun saya tidak beritahu, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu, dari semuanya sudah tahu. Tapi apa kita minta? Jangan sampai kita dikatakan Tuhan, kamu bodoh dalam meminta. Jangan. Mintalah. Tapi konkret. Jelas, tidak abstrak. Itulah yang dikatakan sikap hati seperti apa yang seharusnya dimiliki agar doa dapat dijawab menurut kehendak Allah. Doa yang konkret, tidak abstrak, tidak bertele-tele. Dan berdoa tidak perlu pakai mic besar-besar, begini segala macam, tidak perlu. Pergi ke kamar, tutup situ berdoa. Jangan seperti orang Farisi. Di pinggir jalan dia berdoa supaya dilihat orang atau supaya didengar orang, bahkan terganggu sekeliling ya dengan doa-doa itu, terganggu tidur, terganggu orang sakit di rumah sakit hanya karena mau didengar. Tidak perlu. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan mengatakan kalau mau berdoa, tutup kamarmu, pergi kamu di situ berdoa. Kamu berbicara dengan orang yang tidak kelihatan. Karena Tuhan tahu. Jadi kita pergi ke dalam kamar berdoa. Tutup pintu dan sujud. Itu cara berdoa.
Bukan berdoa dengan keras-keras supaya didengar orang. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Berdoa dengan kusuk. Nah itulah. Maka kita juga harus berpengalaman dengan Tuhan. Nah di sini. Sikap hati seperti apa yang seharusnya dimiliki agar doa dapat dijawab menurut kehendak Allah. Sikap pertama tadi kerendahan hati. Dan juga adalah iman. Dan juga ketulusan. Kemudian permintaan kita konkret. Tidak mengambang, ya, jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sekarang pertanyaan yang ketiga, ya. Bagaimana cara menghadapi ketakutan dan kecemasan dalam hidup dengan pengandalan kepada Tuhan seperti yang diajarkan Daniel. Jadi dengan adanya ajaran Daniel ini, dia berdoa dalam setiap langkah. Nah, terus bagaimana menghadapi ketakutan dan kecemasan? Nah, menghadapi ketakutan dan kecemasan dalam hidup dapat dilakukan dengan mengandalkan Tuhan, yang merupakan inti dari ajaran Kristen. Jadi, ketakutan, kecemasan, lapor kepada Tuhan. Ya, lapor. Seperti dalam Mazmur 50 ayat 15, apabila kau dalam kesusahan, ya, mintalah supaya kamu diselamatkan, supaya saya selamatkan dan kau memuji saya. Jadi kita minta, tinggal sebut nama Tuhan. Mazmur 50 ayat 15 itu ya. Dalam kesusahan, dalam jou ma'au ditiki hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho au. Itu dalam bahasa Bataknya. Panggillah saya dalam kamu kesulitan, supaya kamu saya lepaskan, supaya kamu memuji saya. Mengandalkan Tuhan. Ini kuncinya. Nah, kemudian dikatakan seperti yang dicontohkan dalam kitab Daniel ya. Dalam situasi sulit, percaya pada Tuhan dan memungkinkan kita untuk menemukan ketenangan dan harapan yang tidak tergoyahkan. Nah, seperti Daniel pasal yang 6 ayat 10 dikatakan, ketika Daniel mengetahui bahwa bahwa surat perintah itu telah ditandatangani, ia masuk ke dalam rumahnya, dalam kamar di lantai atas. Ia membuka jendelanya ke arah Yerusalem, dan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti biasanya dilakukan. Tuh, 3 kali sehari dia berdoa di rumahnya, di kamar atas ya, dan membuka jendelanya menuju Yerusalem. Jadi kiblatnya ke Yerusalem ya. Karena Yerusalem itu kota suci ya. Nah, ini menunjukkan sikap keteguhan dan kepercayaan Daniel kepada Tuhan. Meskipun di tengah ancaman yang besar. Karena dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Karena dia tidak mau menyembah patung emas dari Nebukadnezar. Jadi itu. Jadi dia sebelum dia ditangkap, dia berdoa dia dan menyampaikan kepada Tuhan semua apa yang dialaminya. Nah, kemudian Daniel tidak membiarkan kecemasan menghalanginya untuk berdoa. Ya, sebaliknya, ia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Pengandalan kepada Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dekat dengan dia, dia dekat. Jauh dengan dia, Tuhan tetap dekat. Karena kasihnya kekal dan abadi. Inilah bahwa Daniel mengatakan, walaupun dia dalam kecemasan, ya, dalam ketakutan, tidak menghalanginya untuk berdoa. Ya, namanya berdoa itu kan hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Kita misalnya ada masalah pertengkaran di luar, udah pergi ke kamar, tutup kamar, kita berdoa. Tidak perlu harus berdoa didengar orang, tidak. Cukup kita dengan Tuhan.
Karena doa itu adalah antara pribadi dengan Tuhan. Saya tidak tahu kalau dalam istilah lain, bagaimanakah doa itu? Apakah antara pribadi dengan Tuhan? Apakah itu dengan masyarakat banyak? Tapi berdoa adalah pribadi dengan Tuhan. Itulah doa. Beda dengan doa yang syafaat, yang bisa di muka umum. Ya. Nah, jadi pribadi, kesemasan kita di dalam pribadi jangan menghalangi kita untuk berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini yang bisa kita ambil. Dan Daniel benar-benar seseorang tokoh yang pikirannya selalu berdoa kepada Tuhan. Dia rendah hati, iman yang kuat dan tulus. Iman yang kuat, dia tidak mau menyembah berhala walaupun diancam oleh Nebukadnezar. Dia tetap mempertahankan. Apakah hal ini masih berlaku bagi kita? Apakah kita kalau diancam jangan mengikut Yesus? Kalau kamu mengikut Yesus ini begini, atau ada godaan, ya. Kamu boleh naik pangkat asal tidak menyembah Yesus atau pindah keyakinan. Banyak orang itu seperti itu, ya. Tapi Daniel tidak tergoda sedikit pun walaupun nyawanya terancam. Semoga firman hari ini memperkuat kita untuk tetap teguh dalam iman, dan walaupun kita cemas tapi tidak menghalang kita untuk berdoa. Maka dalam Filipi 4 ayat 6-7, ya, serahkan apa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sampaikanlah itu dengan permohonan di dalam doa. Amin. Tuhan memberkati kita.